Assalamualaikum baraya, mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, topik kita kali ini yaitu proyek Tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis atau Tol Getaci. Apa yang bisa Anda harapkan di tahun 2024? Dari PR Garut, pembangunan Tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis atau Getaci kini terus berjalan dengan target yang semakin jelas. Proyek ini diharapkan akan mempercepat konektivitas antar wilayah di Jawa Barat, khususnya bagi warga Tasikmalaya dan sekitarnya yang sudah lama mengidamkan adanya jalan tol yang menghubungkan kawasan tersebut dengan daerah lain seperti Cilacap dan Garut. Saat ini pembangunan tol ini telah memasuki tahapan penting, termasuk pembebasan lahan yang menjadi bagian krusial dari proses keseluruhan. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memastikan bahwa jalan pendukung untuk akses tol sudah selesai dibangun dan sudah dibuka untuk umum. Hal ini penting agar ketika program pembangunan tol Getaci dimulai, Kota Tasikmalaya sudah siap dengan infrastruktur yang mendukung. Exit tol yang direncanakan akan dibangun di Jalan Suwaka dipastikan akan semakin meningkatkan kenyamanan akses bagi masyarakat setempat. Meski saat ini proyek Tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis masih berada pada tahap sosialisasi dan lelang, perkembangan positif telah terlihat jelas. Pembebasan lahan menjadi salah satu fokus utama dalam proyek strategis ini. Dalam rangka memastikan kelancaran pembangunan, pemerintah menargetkan penyaluran anggaran pembebasan lahan untuk proyek nasional ini sebesar 18 triliun rupiah pada tahun 2024. Pembangunan Tol Getaci memang belum dimulai pada akhir tahun 2024 ini. Namun kemajuan proyek ini semakin tampak melalui proses sosialisasi dan lelang yang sedang berlangsung. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT sedang mempersiapkan segala sesuatu agar pembangunan fisik dapat dimulai pada kuartal kedua tahun 2024. Paling tidak, terutama di trase Gede Bage Garut Utara. Salah satu target penting saat ini adalah memastikan pembebasan lahan di wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis berjalan lancar. Pembebasan lahan sendiri sudah dimulai sejak akhir tahun 2023 di wilayah Gede Bage Garut Utara. Proses ganti rugi untuk lahan yang terdampak proyek ini telah berjalan dengan baik, di mana beberapa pemilik tanah di Garut sudah menerima pembayaran ganti rugi. Di total sebanyak 720 juta rupiah telah disalurkan kepada 15 pemilik tanah terdampak di kawasan Garut. Dengan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi warga yang lahannya terkena proyek strategis ini. Pemerintah menargetkan agar pembebasan lahan ini selesai seiring dengan dimulainya tahap konstruksi tol yang diperkirakan mulai tahun 2024 atau 2025. Seiring dengan percepatan proyek tersebut, seluruh proses yang menyangkut pembebasan lahan diharapkan selesai pada waktunya agar pembangunan jalan tol dapat berlangsung sesuai rencana. Dengan langkah-langkah yang tepat diharapkan proyek tol ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi dan mobilitas di wilayah Priangan Timur, termasuk Tasikmalaya dan sekitarnya. Selain itu, upaya pemerintah dalam mempercepat proyek strategis ini juga didukung dengan penyaluran dana yang cukup besar. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan, Lan Rustanto, menyebutkan bahwa tahun 2024 ini pemerintah menargetkan penyaluran anggaran pembebasan lahan untuk berbagai proyek strategis nasional atau PSN sebesar 18 triliun rupiah. Penyaluran anggaran ini tentu menjadi angin segar bagi pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan seperti Tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis yang menjadi prioritas. Pemerintah Kota Tasikmalaya pun turut berperan aktif dalam mendukung kelancaran proyek ini. Selain memastikan bahwa akses jalan pendukung telah dibuka, mereka juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerima informasi yang jelas mengenai proyek ini. Sosialisasi yang terus dilakukan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar proses pembebasan lahan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan atau ketidakpastian. Proses lelang yang sedang berlangsung juga menjadi langkah penting dalam memastikan kelancaran proyek ini. Setelah lelang selesai, tahap konstruksi akan dimulai di trase Gede Bage Garut Utara yang merupakan titik awal dari pembangunan tol ini. Para kontraktor yang terpilih akan segera bekerja untuk memastikan bahwa jalan tol ini dapat segera digunakan oleh masyarakat. Selain membawa kemudahan transportasi, pembangunan Tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah Priangan Timur. Akses yang lebih cepat dan efisien akan mempermudah distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi ekonomi daerah.
Hal ini tentu akan menjadi keuntungan bagi berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata hingga industri lokal. Bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek, tentu ada harapan besar agar proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal. Masyarakat setempat berharap bahwa selain aksesibilitas yang meningkat, pembangunan tol ini juga dapat membawa kesempatan kerja dan meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi. Dengan segala persiapan yang matang dan target yang jelas, proyek tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis akan menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setelah bertahun-tahun dinantikan, jalan tol ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi berbagai tantangan transportasi yang ada, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat khususnya. Baraya untuk topik tentang proyek tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis atau tol Getaci yang diharapkan oleh kita di tahun 2024 atau paling tidak tahun 2025 yang akan segera hadir. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit. Sebelum pamit seperti biasa, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.